Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilayhi yarjil amru kullu ya fattah ya alim iftah lana fatan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua. Dan dengan nikmatnya tersebut kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi, kajian kitab Matan Takrib. Mudah-mudahan kegiatan kita malam ini senantiasa menjadikan turunnya rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah ya, syukur nikmat ini kita masih bisa merasakan ya. Jadi yang namanya nikmat ini kadang-kadang lupa kita ya. Masih bisa mangan opak wis lumayan kan ya. Lumayan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ya, alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita sudah berada di bulan Safar ya, berarti menandakan bulan kedua. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala musibah, bahaya, bilai, dan khususnya orang-orang yang berada di wilayah kita, guru-guru kita, sahabat kita, dan guru-guru kita khususnya di Al-Khairiyah ini. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita menginjak ke materi ya, perlu kita ketahui bahwasanya siwak ini termasuk daripada sunnahnya Nabi ya. Dalam sebuah hadis, salasun alayya faridatun wa sunnatun lakum, dari hadis Sayyidah Aisyah. Ada tiga perkara ya bagi saya, kata Rasulullah, itu menjadi fardu, dan bagi umat saya, kata buat kamu sekalian, sunnah. Yang pertama itu as-siwaku, siwak sunnah, wal witru, salat witir, wa qiyamul laili, dan qiyamul lail. Jadi bagi Nabi itu menjadi wajib tiga perkara ini, cuma bagi kita sunnah. Kalau sampai qiyamul lail wajib, Masya Allah jadi wali kabeh ya. Salat bengi terus ya.
Jadi ini siwak ini sunnah yang terkadang sudah banyak orang nggak tahu, lupa. Ya, inilah kemunduran Islam sekarang ini. Sekarang bagaimana mau melakukan amalan tersebut sedangkan namanya saja tidak tahu. Coba di daerah-daerah tanyain siwak, mungkin banyak yang nggak tahu. Padahal siwak ini termasuk sunnah yang besar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bis siwak. Seandainya, kata Nabi, kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umat saya, akan saya wajibkan umat saya untuk bersiwak ketika indah kuli sholatin atau indah kuli wuduin, ketika sholat atau ketika wudu atau setiap hal-hal yang baik. Ini kadang-kadang ya, padahal siwak itu faedahnya sangat besar ya, cuma terkadang kita yaitu karena kurang memperhatikan yang namanya keuntungan akhirat, ribih akhirat. Sing diperhitungkan selalu ribih dunia, hitung-hitungan 0 tambah 0-nya 3. Padahal keuntungan akhirat ini nanti yang akan juga dibawa. Silahkan kalian kerja biar untung, berdagang biar untung, tapi akhirat juga jangan sampai kalian tinggalkan. Kalian itu nanti akan dibawa ya. Masih enom. Masih enom. Berajali tak di kita nur enom ora tua. Ya kan? Terus itu sekedar siwak ya. Sekarang dilihat kitabnya, kitab matan takribnya. Faslun, sebenarnya bahasanya nanti banyak, cuma kita ambil inti-intinya saja. Wasiwaku utawi siwakan mustahabun iku den sunahaken fi kulli halin ing dalem saban-saban tingkah keadaan illa ba'da zawali, kecuali kejabe ing dalem sausi lengser srengenge liso ini bagi wong sing puase. Siwak ini disunahkan di setiap tingkah ya, di setiap tingkah, kecuali bagi orang yang berpuasa ketika matahari sudah bergeser yang dari timur ke barat, berarti geser ke barat kan ini. Saya tadinya di atas ya. Kalau sudah matahari geser ke barat situ, berarti bagi orang puasa siwakan menjadi makruh ya. Wa utawi siwak bisalah sati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan asyadu iku luweh banget, luweh sangat apa nih istibaban kesunahan nih. Dalam 3 tempat ini bersiwak sangat disunahkan. Katanya dalam 3 tempat ini bersiwak sangat disunahkan. Apa aja? Inda taghayyuril fami, nalikane berubah cangkem mulut, namun mulut wis mambu abad ya. Terus min azmin. Kenapa min azmin? Azmin ini saking meneng suwe. Uang lamun ngomong, makanya dalam testangi turu baunya agak beda. Ya. Min azmin saking meneng suwe wa ghairi, dan seliane azmin apalah gitu. Ya. Yang pertama itu wa indal qiyamil lan nalikane jumeneng tangi minan naumi saking
turu siwakan. Wa indal qiyam nalikane ngadeg jumeneng ila sholati maring salat. Jadi siwak ini ya faedahnya sangat besar. Di samping sunnah, faedahnya juga sangat besar. Faedahnya apa? Dari segi akhirat, bahkan dari segi dunia. Dari segi akhirat banyak. Diterangkan dalam hadis-hadis, as-sholatu bisiwakin tabdulu ala sab'ina bila siwak. Sholat sing nganggo siwak iku ngungkuli 70 kali, lebih utama 70 kali ketimbang wong salat sing ora nganggo siwak. Satu kali sholat itu bedanya 70 kali. Makanya lamun 5 waktu nganggo siwak berarti 70 kali 5 berapa? 350. Kalau enggak siwak ya dapat 5. Kalau pakai siwak berarti 350 kali lebih utama dengan orang yang tidak menggunakan siwak. Itu sehari. Lamun sebulan, lamun setahun, lamun pirang-pirang tahun nunggu siwak, aduh bakali kacoke. Ya, iku arane keuntungan akhirat. Makanya wong sing sregep ngamalkan sunnah manjing swargane beda. VIP bakali. Ya. Manjing swargane beda. Senajan pada manjing swarga. Ya. Senajan sama-sama masuk surga, nanti yang sregep ngamalin sunnah itu surganya beda. Nggih. Soalnya ibarat wong dagang mah ke untungnya nggih, sregep ngambil berarti untung. Kadang-kadang kita nggak terlalu memperhatikan yang demikian ya. Padahal di sini yang benar-benar dibawa mati nanti di akhirat ya, untung-untung akhirat. Walaupun jalannya lewat dunia. Kalian boleh kerja nafkah, cari uang, cari ini. Nah, itu dijadikan untuk bekal akhirat sama. Ditasarufkan yang benar. Misalnya ya, kayak gitu. Terus itu dari segi akhirat. Dari segi akhirat itu mau dijelaskan tadi, bisa melipatkan pahala. Dalam kitab I'anatul Talibin Hasya Dimyat Yasato Hasyai Fatul ini pun diterangkan, dijelaskan faedah-faedah siwak sangat banyak. Dari segi akhirat tadi itu dalam sebuah hadis itu, hadis Abi Hurairah. Terus dalam sebuah keterangan lagi, faedah siwak itu dapat apa? Menarik ridhonya Allah. Terus apa lagi? Faedah dari siwak ini dari segi akhirat dulu nih. Ketika meninggal akan dimudahkan apa? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah keterangan itu pernah saya baca itu, pernah saya dengar dari para ulama, orang katanya, orang kalau sulit sakratul maut, tinggal ngambil siwak, ditetesin ke air, airnya itu dicemplungin ke air, airnya itu nanti, siwaknya itu nanti diangkat, ditetesin ke orang yang sekarat itu, insya Allah akan bisa atau mudah mengucapkan syahadat atau dipermudah sakratul mautnya. Itu saya dapat penjelasan. Ya. Terus sekarang siwak ini hukumnya sebenarnya apa? Sunnah, tapi bisa menjadi wajib apabila diperlukan. Kapan? Ketika ada sesuatu yang najis atau sesuatu
yang bisa mencegah sahnya sholat. Ya, maka di situ menjadi wajib bersiwak untuk menghilangkan tersebut, ya, hal tersebut. Yang makruh tadi karena terus hukumnya makruh tadi karena apa? Karena berpuasa. Karena menghilangkan bau mulut itu juga ketika puasa itu tidak boleh menurut para ulama. Sedangkan kalau siwakan berarti menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Abab wong puasa itu lebih wangi daripada ketimbang minyak misik. Ro abab. Lah lamun ibatur sire mah ya pada bae mentang-mentang we abab kita lagi puasa gitu ha gitu. Minyak misik lebih wangi ya di pentung bature itu. Ya itu di akhirat nanti ya minyak misik. Terus sekarang keuntungan dunia dalam kitab I'anatul Talibin itu I'anatul Talibin ini dijelaskan siwakan itu apa? Bisa menguatkan gusi, ya, terus bisa menambah kecerdasan. Nah, siwakan itu bisa menambah kecerdasan. Soalnya siwak itu yang kalau dari pohonnya langsung, saya tuh dulu ketika belajar di Hadramaut sana Tarim, itu orang jualan siwak kan kayak jejer kayak jualan ikan sayuran gitu di pasar itu, ya, itu langsung dari pohonnya itu ketika digigit gini kalau masih baru, kayak ada yang keluar itu getahnya, pahit sepet itu, nah itu yang bisa apa bikin cerdas sebenarnya. Dalam sebuah keterangan dalam kitab Fawaidul Muhtaroh juga ada. Terus di dalam kitab Ihya juga ada keterangan kalau nggak salah. Salah satu Qala Ali karamallahu wajah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajah, salasun yazidna fil hifdi, 3 perkara yang bisa menambah kecerdasan, wa yudibna al-balgham, dan bisa menghilangkan dahak riak. Orang lelet kendu itu sebab ning otake wake dak riake, makanya ngapal suwe ora apal-apal, lelet banyak dahak riak di otaknya ini. Makanya katanya ketika melakukan 3 ini akan menghilangkan apa? Balgom, riak, dahak. Kok apa sih? Lendir di otak, ini di kepala, ya. 3 perkara yang bisa menambah kecerdasan dan bisa menghilangkan lendir di kepala. Yang pertama apa? As-saumu, banyak puasa. Yang kedua qiraatul Quran. Yang ketiga baru siwak. Ya. Makanya uang banyak apa sih baca Quran kadang-kadang pengennya ngeludah aja. Ya. Terus pernah saya baca itu bahwasanya kandungan dalam siwak tersebut, getahnya itu bisa membunuh bakteri yang tidak bisa mati dengan sikat gigi atau yang lain gitu. Soalnya ada sebuah kisah itu, saya pernah baca itu. Ada seseorang yang mempunyai penyakit mulut, diberobati, ditambahin dokter, banyak bolak-balik nih dokter, orang mari nggak sehat, nggak sembuh bakteri di mulut ini. Akhirnya apa? Sembuh nganggo siwak. Setelah diteliti, bakteri ini mati cuma sama siwak, getah siwak ini. Ya, penelitian nih, Masya Allah. Ya. Terus
Jadi kapan siwak ini diperlukan? Yang pasti ketika yang kalau di kitab takrib ini ketika apa? Ketika berubahnya mulut, siwakan. Pertanyaan nih, siwakan pun apakah harus dengan alat khusus? Ya, emang ada keterangan dalam kitab-kitab itu yang paling utama itu syajaratul audul arok, kayu arok ada di sana. Kayak gini nih. Ya. Tapi kalau nggak ada, boleh pelepah kurma katanya boleh. Kayu apalah yang ini asal jangan kawat. Ini aja. Apa? Apa? Pantai Jati ya. Asal jangan kawat yang biasa bersihin kenceng itu aja begini. Rusak nanti ya. Bahkan boleh dengan apa? Kulu khosanin, setiap sesuatu yang kasar. Dengan apa? Jari apa? Ini kain dari baju nih, lengan baju nih. Set. Enggak apa-apa. Lu bakal kuning ya. Lah, makanya sikat gigi dikit sobone. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana? Kalau siwaknya kita cukup sikat gigi saja, mendapat kesunahan enggak? Pagi-pagi sikat gigi, serak. Dapat kesunahan enggak? Dapat. Kalau kita niat bersiwak. Kita niat siwak untuk menghilangkan bau mulut. Soalnya kan kita pakai sikat yang kasar yang ini. Ya. Terus kalau pakai semprotan yang ngilangin abab, set. Itu kan sama-sama ngilangin bau mulut. Dapat enggak kesunahan? Kalau yang itu tidak. Soalnya enggak ada alat yang ini, itu mau kumur-kumur saja badannya. Ya, sakima sembur, ya kan? Tidak, yang itu tidak. Ya, tidak bisa mendapatkan kesunahan. Terus, jadi mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawalil shaim wa huwa bi sanati mati asadu istibaban inda taghayyur fahmi min azmin ya wa ghairi wa indal qiyaminan naum tadi tangi turu siwakan serak ya itu tadi. Kalau nggak bisa ya berarti pakai sikat gigi. Nanti sholat baru pakai siwak. Ada siwak yang sikat gigi, odol sikat. Nah itu namanya doang odol siwak. Namanya odol siwak itu, bukan ini. Wa indal qiyamila sholat, dan ketika mau melakukan sholat, mendirikan sholat. Sekarang bagaimana cara menggunakan siwak? Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, ya. Pertama, siwak itu harus memenuhi standar biar dapat sunnah. Satu, emang yang paling utama itu kayu arok. Yang kedua, ukurannya sibrin. Sibrin itu satu ini apa namanya? Satu jengkal ya, satu kilan. Ini segini. Kalau terlalu panjang, lebih dari satu sibrin, itu makruh malah jadinya. Bukan apa jare, bukan setan ini kegandilan yang gini. Setan ini kegandilan jare. Terus tidak boleh kurang dari 4 jari. Berarti segini. Tidak boleh dari makruh lagi. Itu wendek susah makanya. Ya. Cara menggunakannya bagaimana? Taruh jari kelingking dan ibu jari di atas, di bawah siwak, dan sisanya jari mana, jari tengah, jari telunjuk itu di atas siwak, ibu jari dan jari kelingking di bawah siwak tuh. Jari sisanya, jari yang 3
di atas, gunakan kanan 3 kali, kiri kali sudah. Ya. Go. Pernah ngakoni bener bis sih Pak. lah 10.000 tuh kuningan. Gimana Pak? Udah, lah banyak. Pasar-pasar mah Mau sebuah tester. 5.000. Mau tak beliin nanti? Dibangkan Haruslah. Udah tahu kayak gini ngamalin sunnah walaupun gak terus menerus minimal kita ngamalin. Ya gitu. Supaya tidak jadi hujah nanti. Ya. Jadi siwak ini sebenarnya kesunahannya sangat luar biasa, sangat besar, tapi ya itu terkadang orang buru-buru ngerjakan, namanya aja tidak tahu. Ya. Kok di nggo siwak diomong mangan kayu. Makan kayu aja. Makan kayu. Kacau. Inilah kemerosotan Islam. Dengan yang namanya saja tidak tahu, apalagi mau melakukan. Ya. Kayak gitu. Makanya nih, terkadang kesunahan ini bisa menolong kita dari berbagai kesulitan kita ngambil. Suatu cerita, ada cerita zamannya sahabat itu. Biasanya peperangan itu enggak lebih dari 3 hari. Para sahabat, tentaranya Rasulullah itu diberi kemenangan. Ini mah sudah hampir seminggu enggak menang. Sampai laporan ke Nabi Muhammad ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita sudah hampir seminggu ini, tapi kita belum dikasih kemenangan. Akhirnya ditanyain, apakah kamu sholat? Apakah kamu bermaksiat? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu meninggalkan sunnah? Pas ditanya, oh benar, mereka meninggalkan bersiwak. Nah, akhirnya kemenangannya ditunda. Dan benar katanya itu, ketika siwak kan mau perang tuh, seret itu gentar katanya orang-orang kafir itu. Katanya makan kayu dahulu misalnya kan gitu. Gentar kayak gitu dalam sebuah riwayat itu, merasa itu. Ya. Terus yang lebih penting yaitu tadi dapat melipatkan pahala kayak gitu. Ada yang ditanyakan masalah siwak? Sebenarnya bahasan masih banyak ini. Cuma kita ambil yang intinya saja, ya. Faslun wa furudul wudu'i wallahu alam bissawab. Sudah satu fasal saja. Yang penting masuk. Jangan banyak-banyak ngebleng nanti. Iya. Ya, mudah-mudahan kajian kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi amal kebaikan, amal pahala yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.